Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Berita sukacita dalam ibadah minggu kita hari ini tertulis dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mazmur 100 ayat 1 sampai yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Pujilah Allah dalam baiknya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus berbicara tentang memuji Tuhan. Ada dua hal selalu menjadi pertanyaan yang mendasarinya. Ada dua hal yang selalu menjadi pertanyaan yang mendasarinya. Yang pertama, mengapa kita harus memuji Tuhan? Mengapa kita harus memuji Tuhan dan bagaimana cara kita untuk memuji Tuhan? Mengapa kita harus memuji Tuhan dan bagaimana cara kita untuk memuji Tuhan? Ini sudah sering mungkin kita dengar Bapak Ibu Saudara. Ini sudah sering dipertanyakan kepada kita. Bahkan kalau lebih spesifik, mungkin pertanyaannya bisa kita ganti. Mengapa kita harus selalu beribadah? Dan mengapa kita harus selalu membawa persembahan? Mengapa kita harus selalu beribadah? Dan mengapa kita harus selalu membawa pertanyaan? Saudara-saudara, ada banyak hal yang kita alami dalam hidup ini yang kelihatannya sederhana, kelihatannya mudah, tapi sesungguhnya kita belum memahami dengan baik, belum memahami dengan sungguh-sungguh. Apalagi ketika diminta kepada kita untuk melakukannya. Apalagi diminta kepada kita untuk menjelaskannya tentang apa yang mau dimaksudkan. Mungkin bisa kita lihat seperti alta atau tirai di belakang ini. Kita tahu itu warna apa. Tapi kalau diminta coba engkau gambarkan warna itu. Coba engkau deskripsikan, jelaskan tentang warna itu. Mungkin kita bingung menjelaskannya. Apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita jelaskan tentang apa yang mau dikatakan di dalamnya. Itu sebabnya tadi saya mengatakan Bapak Ibu, banyak di tengah-tengah kehidupan kita kelihatannya saja mudah, kelihatannya saja gampang, tapi sesungguhnya ketika diminta kepada kita untuk menjelaskan ataupun untuk melakukannya, ternyata masih banyak di antara kita yang belum
bisa menjelaskan dengan sebaik-baik. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara, perikop hari ini mengajak kita untuk memuji Allah di dalam baiknya. Memuji Allah di dalam baiknya. Dan seperti kedua hal tadi juga, itu jugalah yang mau kita lihat dalam perikop kita hari ini. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Yang pertama kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, tentu secara totalitas, secara keseluruhan, bisa kita katakan bahwa kita hadir saat ini, kita ada saat ini, kita bisa sampai kepada tahapan kita yang saat ini, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Karena kita tahu tidak ada satu hal di dunia ini yang bisa terjadi kalau Tuhan tidak berkenan di dalamnya. Tidak ada satu hal di dunia ini yang terjadi kalau Tuhan tidak berkehendak di dalamnya. Jadi ketika kita bisa sampai, ketika kita bisa melewati, ketika kita bisa melewati satu dua proses perjalanan kehidupan ini, semua ini bukan karena kita, tapi karena Tuhan masih memperkenankan, karena Tuhan masih mengizinkan, dan karena Tuhan masih mau membawa kita untuk berjalan melewati sesuatu yang lebih indah lagi di dalam kehidupan kita. Jadi itu jugalah yang menjadi jawabannya mengapa kita harus memuji Tuhan. Karena kita telah diselamatkan oleh Allah. Karena kita telah dibebaskan oleh Allah. Karena kita telah diberkati oleh Allah. Karena kita telah mendapat kemurahan Allah, mendapat perkenanan Allah, mendapat tempat di hadapan Allah, tanpa lagi pernah memandang siapa kita, apa yang telah kita perbuat, ataupun tentang dosa-dosa yang kita lakukan. Kita telah mendapat tempat baru di hadapan Allah, tanpa pernah memandang, melihat, ataupun memperhitungkan sudah sejauh mana kebaikanmu, sudah sejauh mana keseriusanmu dalam menjalani hidup ini. Maka sudah selayaknya lah, sudah seharusnya lah kita memuji Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kehidupan kita. Saya pernah mengatakan Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kebaikan yang kita lakukan kepada setiap orang, ataupun ibarat seorang anak kepada orang tuanya, itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Itu bukanlah sesuatu yang wah, yang harus dibalas, yang harus diperhitungkan. Tapi memang harus itulah yang terjadi. Tapi memang harus itulah yang terjadi. Karena sebagai seorang anak, karena sebagai seorang yang telah dibebaskan, seorang yang telah diampuni, seorang yang telah dilayakkan mendapatkan kemurahan, bukankah seharusnya kita juga harus bisa melakukan yang demikian kepada sesama? Sebagai seorang yang telah mendapat pengampunan, bukankah seharusnya kita juga harus bisa memberi pengampunan kepada orang lain? Sebagai seorang yang telah mendapatkan kebaikan, bukankah seharusnya kita juga harus bisa memberikan kebaikan di dalam hidup kita? Maka itu tadi bukanlah hal yang luar biasa, tapi itu adalah hal yang seharusnya terjadi. Justru yang menjadi luar biasa, yang menjadi pertanyaan besar adalah
Ketika engkau telah mendapat pengampunan, orang-orang memberi maaf kepadamu, tapi hatimu tidak memberi maaf kepada orang lain, maka disitulah yang menjadi luar biasa. Betapa beraninya kita melakukan itu. Betapa teganya kita melakukan itu. Maka itu tadi mengapa ketika seseorang itu harus tetap hidup di dalam kebaikan itu, maka dia juga haruslah hidup di dalam kebaikan kepada sesama. Ketika seorang anak telah mendapatkan kasih dari orang tuanya, maka bukankah seharusnya juga anak tersebut mengasihi orang tuanya, mengasihi sesamanya? Karena dia telah mendapatkan kasih tanpa pernah melihat, tanpa pernah memperhitungkan bagaimana kehidupannya. Inilah salah satu yang menjadi alasan utama Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus datang, mengapa kita harus selalu beribadah, mengapa kita harus selalu hadir di bait Allah. Untuk memuji Tuhan, menaikkan syukur, mengucap rasa sukacita kita di hadapan Tuhan. Jadi una pula tasuk be puasa polai korohi kamar minggu dia mangina. Dus dui somonda tua namina julu, boleh disuruh pola nau, ini ngorupani. Pintor simpel dia lusi na tuwi. Atong alanga mga ko na sugot atong ngadiyan na pula mga bihuda pitorin na. Terus selesai bukan ini. Alangina boleh tabuat teruseng di bardalan dan di ngoluta. Una pula tasuk be. Sadok sesering mungkin, semaksimal mungkin. Memang sudah sewajarnya lah kita harus datang beribadah, mengucap syukur kepada Allah. Justru yang harus kita renungkan adalah ketika kita telah menerima kebaikan Allah, tapi kita masih tega tidak berterima kasih. Kita masih sanggup tidak mengucap syukur kepada Allah. Harus mengatakan demi istirahat majo inna, izin majo inna. Bahasa sering ngajujuk tabigi. Doi mak, mudah-mudahan dan istirahat Tuhan ini mengalir bosan Tuhanmu. Bingung kan? Maka inilah salah satu yang menjadi alasan Bapak Ibu Saudara mengapa kita harus memuji Tuhan. Tentu berbicara tentang kredo atau pengakuan iman bangsa Israel itu tidak pernah terlepas dari peristiwa pembebasan dari tanah Mesir. Bagaimana Allah bukan karena melihat siapa bangsa itu, bukan karena memperhitungkan bagaimana kebaikan bangsa itu, tapi lihatlah bukan hanya membebaskan dari tanah perbudakan, tapi juga menuntut mereka di padang gurun dengan tiang awan dan tiang api. Ini bukan hanya menjadi pertanda saja, tapi ini juga menjadi seperti sebuah perisai yang bukan hanya menuntun saja, yang bukan hanya memberi saja, tapi juga memberkatinya. Karena oleh dipatong somoni ule-ule tu kita mangina, ale doho dotong di pasu-pasu Tuhan. Karena oleh dileho putih ule-ule tu kita mangina, tapi Allah juga memberkatinya supaya benar-benar menjadi berkat bagi kita. Mungkin kalau hanya menunjukkan saja, belum sempurna kebaikan kasih Allah itu. Tapi sekali Allah menyatakan kebaikannya, maka secara sempurna juga Allah mewujud nyatakan kebaikan itu.
Jangan mau kita bilang-bilangin ya. Tidak akan pernah bisa kita perhitungkan segala kebaikan Allah yang telah kita rasakan di dalam kehidupan kita ini. Jalan kedua mengenai idola, bagaimana cara kita untuk memuji Tuhan? Bagaimana cara kita dalam memuji Tuhan? Pemazmur menjelaskan ada tahapan-tahapan ternyata yang harus kita lakukan. Memang tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu, dalam perjanjian lama segala sesuatunya itu telah diaturkan dengan baik, segala sesuatunya itu telah ditentukan dengan baik. Bahkan ketika kita hendak beribadah saja pun ini semua sudah diaturkan, bukan hanya berbicara tentang tata ibadah yang mau dimaksudkan, tapi bagaimana umat itu, bagaimana hati umat itu, ini juga sudah diatur dengan baik. Kita melihat tadi mulai dari pintu gerbang, kita harus sudah memuji Tuhan. Bahkan ketika sampai ke dalam baitnya, sampai kepada pelataran Allah, kita harus dengan sorak-sorai, kita harus dipenuhi dengan sukacita. Alalina dohona tuhita harus menjadi pemahaman baku di dalam kehidupan peribadahan kita, bukan hanya secara seremonial saja, tapi disinilah yang paling penting dalam beribadah itu. Tengok teteh yang menginang ahadonata surat di pintu gereja tak Bayas roham molo neng bohong tu bagas jauh. Makna sukacita, makna sorak-sorai tadi itu mau menggambarkan kekudusan, mau menggambarkan hati yang bersyukur, hati yang berterima kasih, hati yang telah dilimpahi kebaikan dan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Mulai dari pintu gerbang dia harus sudah mulai bersukacita. Nian ikon saleleng-leleng nado secara totalitas yang mau dikatakan, tetapi dalam konteks peribadahan setidaknya ketika kita memasuki pintu gerbang, hati ini sudah bersih, hati ini sudah tulus, hati ini sudah sempurna, bersinar, mau menaikkan pujian, mau menaikkan syukur, tanda terima kasih kita kepada Allah. Mulai siang pintu gerbang, sasitong nanung naik konversennya kita sangat tubagas jorok. Jalalah mula baik konversennya dono. Sampai nadaida sama dia mamangnya. Dulu sahat buat ke gereja dani natwari ipe bulu sahat sunari. Sampai di doa dan itu hatta biarlah kemarahanmu surut sebelum matahari terbenam. Kesusahan natwari pe bulu lutuk terbuat-buat sahat sonari. Tapi di doa hatta biarlah setiap hari memiliki kesusahannya sendiri. Ido rauh bahan hirana seidodoni torusi tadi, karena selalu menumpuk, karena selalu ditimpa, dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi di doa hati yang gembira adalah buat indah dekat. Maka bagaimana cara kita memuji Tuhan? Kalau Paulus mengatakan tubuhmu itulah persembahan yang kudus, tubuhmu
Itulah baik Allah yang kudus, yang menjadi persembahan yang paling utama, yang paling berkenan di hadapan Allah. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita harus beribadah? Karena Tuhan telah memberkati kita. Tuhan telah menghantarkan kita. Ibarat seperti seorang gembala terhadap domba-dombanya. Ola dibege suarana, nunga pos rohana. Ola dibege suaranya keparmahana, nunga pos rohana nata pedohon atar holam do jarak nasida ale hola diida di sabdo bapakku di parroha doa. Ada rasa nyaman, ada rasa berani, ada rasa tidak lagi takut dan khawatir. Hidup bahena kali ngamangina, sekalipun bangsa itu selalu berubah-ubah hatinya kepada Allah, tapi lihatlah siang hari Allah selalu menjagai mereka dengan tiang awan. Malam hari Allah selalu menemani mereka dengan tiang api. Saya katakan ini bukan hanya sebuah pengarah petunjuk, tapi ini juga menjadi sebuah perisai bagi mereka yang memberikan kenyamanan, yang memberikan rasa kelegaan di dalam kehidupan kita ini. Sekalipun sonari atar maul tado bi parmoluani halai tabo toma dang di pasok butuhani au badalani sahabat. Ada harapan, ada rasa percaya, ada rasa yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia. Tuhan tidak akan membiarkan dia seorang diri. Alani dawoi di bagasan asmiro hatotong di udu di ibadah goluna. Di bagasan habanya tokong di ulau di bana kadang-kadang marha kurcuon, marha denggalon di tengah-tengah di goluna. Maka itulah yang mau kita lihat kembali Bapak Ibu. Ujilah Allah dalam baiknya. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena kita telah mendapat kasih Allah. Bagaimana caranya? Secara seremonial kita sudah memahami. Tapi bukan itu yang paling utama, yang mau menjadi persembahan kita. Tapi tubuh inilah, hati inilah yang bisa kita persembahkan menjadi sebuah persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Maka mari kita datang kembali ke bait Allah ini. Kita bawa persembahan kita dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai, tanda kita mengucap syukur, terima kasih kita kepada Allah yang telah membebaskan kita. Amin, kita berdoa.